Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam pembelajaran ESPS Matematika kelas 4. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang pembulatan pengukuran berat. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bahas yaitu pembulatan pengukuran panjang. Sekarang kita akan masuk ke pembulatan pengukuran hasil pengukuran berat. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan dengan panjang. Untuk berat ini perbedaannya hanya di jenis satuannya. Kalau panjang itu biasanya satuannya adalah sentimeter, meter, atau kilometer. Kalau berat dia satuannya adalah gram, kilogram, atau kuintal ya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini bisa diperhatikan alat pengukur panjang, alat pengukur berat itu sama halnya dengan alat pengukur panjang. Jadi memiliki beberapa jenis. Kalau di pengukur panjang sebelumnya ada penggaris roll, penggaris pita, pengukur panjang untuk jalan raya, roll panjang itu. Di sini juga ada beberapa jenis. Yang pertama bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah jenis timbangan badan. Ini biasanya dipakai orang, umi kita biasanya ya di rumah menggunakan ini untuk mengukur berat badannya. Kemudian kalau kita ke toko buah atau ke supermarket biasanya ada timbangan buah, tapi kalau ini biasanya dipakai di toko tradisional, toko buah tradisional ya, pasar tradisional. Ini ada timbangan buah, biasanya ada buah seperti ini. Atau kita ketika berhenti di tepi jalan ada orang jual buah-buahan, biasanya dia pakai timbangan ini. Ini khusus untuk mengukur berat atau menimbang buah. Kemudian yang ini adalah gambar timbangan perhiasan. Biasanya kalau di depan toko perhiasan ada orang yang jual beli emas bekas, itu biasanya mereka pakai ini. Ini bisa kita temui ketika kita jalan-jalan ke pertokoan emas ya. Kemudian yang terakhir ini adalah timbangan digital. Ini digunakan untuk menimbang buah biasanya. Di sini digunakan untuk menimbang buah. Juga kita bisa menemukan ini ketika kita pergi ke supermarket ya. Biasanya di supermarket itu ketika beli buah biasanya ditimbang pakai ini. Beda dengan ini ya. Fungsinya sama, cuma kalau ini digital, angkanya seperti ini. Kalau kita punya jam digital, nah mirip dengan itu, angka, pakai angka. Kalau yang ini pakai jarum analog, ini namanya jarum analog. Kalau ini pakai angka, dan dia biasanya ada di supermarket, ya karena ini jenis yang modern, yang terbaru. Seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara membulatkan ukuran berat. Nah, setelah kita ketahui beberapa gambar tadi ya, ada timbangan berat badan, timbangan buah tradisional, timbangan emas, timbangan digital, kita kembali mengingat pelajaran yang sebelumnya. Cara membulatkan itu kita harus memiliki pedoman, yaitu 10 angka. Angka apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka ini menjadi patokan apakah pembulatan itu ditambah atau dia angkanya tetap. Misalkan contohnya 82. Bulatkan menjadi puluhan terdekat 82 ya. Misalkan ada angka 82, bulatkan menjadi puluhan terdekat, maka kita lihat, oh dia berada di kotak ini. Nah, dua kotak ya. Kotak yang pertama ada 5 angka, kotak yang kedua ada 5 angka juga. 5 angka yang pertama ini saya kasih warna merah, 5 angka yang kedua saya kasih warna biru.
Angka merah berarti dia berhenti. Angka biru berarti dia berjalan. Nah, 82 dia berada angka 2-nya. Yang harus kita lihat adalah angka setelah puluhan. Karena permintaannya dibulatkan ke puluhan, maka yang dilihat adalah angka setelah puluhannya, 82. Bisa diingat-ingat ya, 82. Berarti dia berada di angka merah. Kalau angka merah berarti berhenti, maka 8-nya berhenti, dia 8. Dan karena puluhan, maka dibulatkan menjadi 0, 80. Karena dia berada di 2, dia tidak berlanjut ke 90. Dia berada di 80, karena dia berada di kotak merah. Contoh lagi, kalau angkanya 85 kg, bulatkan ke puluhan kilo terdekat, 85. Kita lihat angka setelah 80-nya, yaitu 5. Dia berada di kotak warna biru. Maka dia harus berjalan ke angka berikutnya. Setelah 80, puluhannya berikutnya apa? Yaitu 90. Berarti 85 apabila dibulatkan menjadi puluhan terdekat, maka dia berubah menjadi 90 karena dia berjalan ke depan. Ya, karena berada di kotak warna biru. Ini adalah angka-angka patokan. Seperti itu. Kemudian, ini ada contoh lagi. Berapakah kira-kira berat 3 buah apel tersebut? Nah, di sini ada 3 apel. Dia ditimbang pakai timbangan buah. Dan di sini telah menunjukkan angka. Jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 1. Kita zoom ya. Kita lihat. Kita zoom. Kita perhatikan angka jarumnya. Jarum ini 0 kilo, ini 1 kilo. Kita lihat, apabila kita perhatikan, angka jarum ini lebih mendekati ke 1 atau ke 0. Dia lebih mendekati ke 1. Ya. Maka apabila dibulatkan, dia ini bisa dilihat, diperhatikan. Apabila dibulatkan, maka dia mengikuti angka yang lebih dekat dengan jarum tersebut. Seperti yang tadi sudah Ustadz katakan, di sini bisa dilihat ada angka 2, 4, 6, dan 8. Ini 800 gram, 600 gram. 1 kilo itu adalah 1000 gram, ya, atau 1 kilo bisa disebut. Karena dia 800 gram, kembali ke contoh tadi, kembali ke patokan tadi, angka 8, ya, 800 gram. Karena permintaannya ke kilo, kilo itu 1000 gram. Nah, berarti keribuan. Angka 8 ini berada di angka berjalan, maka dia ikut angka yang depannya, bukan angka belakangnya, yaitu angka 1. Jadi berat 3 kilo apel, 3 apel kira-kira 1 kilo, seperti itu. Nah, mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi itu ya patokannya. Pokoknya harus ingat angka setelah bilangan yang ingin dibulatkan. Seperti itu. Sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.